Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu yang berjudul Perdagangan Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kancah Global. Ya, dengan NIM saya yaitu 225790005. Saya mempresentasikan tugas ini, tugas dari dosen saya yaitu Pak Bahar, dengan tugas yang ke-6. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Perdagangan digital telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Melalui platform digital, transaksi perdagangan antar negara kini dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan dengan biaya yang lebih rendah. Perkembangan ini membuka peluang baru bagi perusahaan, baik skala besar maupun kecil, untuk menjangkau pasar global secara langsung, tanpa perlu melalui jalur distribusi tradisional. Perdagangan digital pun semakin menjadi pilar utama perekonomian global, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja di berbagai sektor. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, khususnya dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI di tengah globalisasi digital. Masalah pelanggaran hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri semakin sering terjadi ketika konten dapat dengan mudah didistribusikan, disalin, atau diakses oleh siapa saja di berbagai belahan dunia. Risiko penyalahgunaan HKI menjadi semakin tinggi. Hal ini menuntut adanya sistem perlindungan yang kuat dan efektif di tingkat internasional untuk menjaga hak-hak kreator dan inovator agar tetap terlindungi. Tantangan utama dalam melindungi HKI dalam perdagangan digital di kancah global meliputi perbedaan regulasi antar negara, kurangnya penegakan hukum yang seragam, serta maraknya praktik pembajakan dan pemalsuan di dunia maya. Selanjutnya, kita masuk di permasalahan. Di sini saya mau mengangkat 3 masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan perdagangan digital mempengaruhi tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI tingkat global. Yang kedua, apa saja tantangan utama dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era perdagangan digital global, terutama terkait perbedaan regulasi antar negara. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil oleh negara dan organisasi internasional untuk mengatasi praktik pelanggaran HKI dalam perdagangan digital. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Menurut Chevy dan Alice Ketchwich, pada tahun 2019, perdagangan digital memungkinkan konsumen dan pelaku usaha untuk bertransaksi tanpa batas geografis, sehingga mampu memperluas pasar global dan meningkatkan efisiensi operasional. Kajian mengenal pertumbuhan perdagangan digital menunjukkan bahwa dengan adanya platform e-commerce, perusahaan dari berbagai ukuran dapat lebih mudah menjangkau konsumen di berbagai negara atau World Trade Organization pada tahun 2020. Adapun menurut laporan OIC pada tahun 2019, perdagangan digital memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk lebih berpartisipasi dalam pasar global, mengurangi hambatan fisik, serta birokrasi yang sering menjadi kendala dalam perdagangan konvensional. Menurut laporan dari MC Kisney,
Pada tahun 2020, sektor ekonomi digital mengalami percepatan pertumbuhan karena perusahaan merasa lebih yakin akan pengembangan investasi mereka jika hak mereka terlindungi dengan baik. Sebaliknya, kelemahan dalam penegakan HKI dapat merugikan industri dan menghambat inovasi karena pencipta atau pengembang tidak mendapatkan keuntungan yang layak dari karya mereka, sehingga mengurangi motivasi untuk inovasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada kemudahan akses dan distribusi konten digital. Dengan perdagangan digital, konten seperti musik, film, perangkat lunak, dan buku cepat diakses dan didistribusikan dengan mudah di seluruh dunia. Kemudahan akses ini membuat produk digital lebih rentan terhadap pelanggaran HKI karena siapapun dengan koneksi internet dapat mengunduh, menyalin, atau membagikan konten secara ilegal. Proses distribusi si produk fisik yang dulunya membutuhkan waktu dan biaya kini menjadi lebih cepat dan murah, sehingga meningkatkan resiko pelanggaran HKI. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya ada ketidakseragaman regulasi HKI di berbagai negara. Setiap negara memiliki regulasi dan standar yang berbeda terkait dengan perlindungan HKI yang mencakup hak cipta, paten, dan merek dagang. Misalnya, beberapa negara memiliki peraturan yang lebih berketat dalam melindungi konten digital, sementara negara lain mungkin tidak memiliki regulasi yang sekuat itu. Ketidakseragaman ini membuat perlindungan HKI menjadi sulit di tingkat global, karena pelanggaran yang mungkin dianggap serius di satu negara bisa jadi tidak ditindak dengan tegas di negara lain. Selanjutnya ada pun harmonisasi regulasi internasional. Negara-negara dapat bekerja sama untuk mengharmonisasikan regulasi HKI di tingkat internasional agar standar perlindungan HKI lebih seragam. Organisasi seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau biasa yang disebut dengan WTO, yaitu melalui perjanjian TRIPS serta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau yang biasa disebut dengan WIPO, dapat berperan dalam mengorganisasikan peraturan yang memadai untuk menghadapi pelanggaran HKI di era digital ini. Adapun materi yang selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral. Negara-negara dapat memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral untuk mengatasi pelanggaran HKI di lintas batas. Bentuk kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, pengembangan sumber daya bersama untuk penegakan hukum dan penanganan bersama terhadap kasus pelanggaran HKI. Misalnya, kerjasama antara otoritas bea cukai berbagai negara dapat membantu mengidentifikasi dan menghentikan distribusi palsu yang ada di pasar global. Adapun pembahasan yang selanjutnya itu penegakan hukum yang lebih ketat di platform digital. Banyaknya pelanggaran HKI yang terjadi melalui platform e-commerce menjadi sosial dan situs berbagai file. Pemerintah dapat mendorong perusahaan teknologi untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam mendeteksi dan menghapus konten atau produk yang melanggar HKI. Langkah ini dapat mencakup penggunaan teknologi pemantauan konten otomatis atau algoritma deteksi produk palsu. Di beberapa negara, perusahaan teknologi sudah diwajibkan untuk menghadapi laporan pelanggaran HKI dengan segera.
Ya, adapun kesimpulan dari materi saya pada kali ini yaitu perdagangan digital telah membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi global dengan memungkinkan akses pasar yang lebih luas dan lebih cepat bagi berbagai pelaku usaha. Namun, di balik keuntungan ini, muncul tantangan signifikan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan HKI, terutama di tengah perbedaan regulasi antar negara, kesenjangan penegakan hukum, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pelanggaran HKI secara masif dan anonim. Adapun perbedaan standar dan regulasi HKI di setiap negara menciptakan celah bagi pelanggaran HKI dalam perdagangan digital yang diperparah oleh terbatasnya sumber daya dan penegakan hukum, khususnya di negara-negara berkembang. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan kerjasama yang lebih erat antar negara dan organisasi internasional, harmonisasi regulasi, serta penerapan teknologi seperti blockchain dan watermarking digital. Di sisi lain, edukasi publik tantangan pentingnya HKI dan resiko dari produk bajakan atau ilegal juga penting untuk mengurangi pemerintahan akan produk tersebut. Adapun saran dari materi saya ini yaitu ada dua saran. Yang pertama, mendorong kolaborasi internasional. Negara-negara perlu meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional seperti WIPO dan WTO untuk menyelaraskan regulasi standar HKI. Kolaborasi ini dapat mempersempit celah hukum antar negara dan membantu penegakan hukum yang lebih konsisten terhadap pelanggaran HKI di kancah global. Adapun saran yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi untuk perlindungan HKI. Pemerintah dan perusahaan dapat memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk melacak distribusi konten ahli, watermark digital untuk mengidentifikasi karya kreator, dan sistem pemantauan otomatis di platform digital. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pelacakan pelanggaran secara lebih akurat, mengurangi risiko penyebaran konten ilegal. Ya, mungkin itu sedikit materi persentase dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lain-lainnya. Saya tutup persentase saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.